Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Idui. Saat ini gua lagi kedatangan tamu teman gua sendiri. Mungkin malam ini ya gua pengen sedikit mengenang mengenai terjadinya tsunami di Aceh, dan mungkin baru kemarin ya 20 tahun ya peristiwa bencana alam tersebut. Dan saat ini gue bersama teman gue, dan inilah dia sahabat gue juga. Sekarang gue perkenalkan bintang tamu malam ini, itu Ahmad Fauzi. Ji, apa kabar Ji? Baik. Ji, aduh, ini 20 tahun yang lalu nih Ji. Kan lu kan sempat berangkat juga kan ke Aceh kan. Katanya, kenapa lu punya niatan mau ke sono sih sebenarnya? Kalau untuk Awalnya tuh dari mana gitu? ya berangkat ke Aceh itu di 2004 ya, Desember 2004. Awal gua niat berangkat ke sana untuk sebagai relawan ya waktu itu. Gue pertama kali lihat kejadian di TV ya, di Metro TV waktu itu, kebetulan melihat bencana itu langsung apa ya, gue kepingin berangkat untuk ngebantu ke sana di sana gitu sebagai relawan. Nah, pada saat itu kan posisi lu masih mahasiswa kan? Iya, waktu itu masih mahasiswa, masih kuliah di Pakuan ya, tahun 2004 itu. Nah, setelah itu lu dapat informasi lu mau berangkat ke sana, lu melalui apa? Menghubungi siapa dulu gitu? Awalnya belum tahu ke sana caranya dengan apa dan dengan siapa ya, dengan instansi atau link dari kampus atau gimana. Yang jelas di saat kejadian itu kita di UKM ya, di UKM Seni dan Budaya Pakuan buat donasi untuk pengumpulan bantuan untuk korban Aceh, tsunami Aceh di 2004 itu. Setelah itu lu dapat link atau kawan yang mau ke sana, itu lu kemana dulu gitu? Nah, waktu itu tanya-tanya ke beberapa rekan, terus kemudian di Pemkot sendiri, terus kemudian sama teman-teman dari Damas, Daya Masih Sunda, seperti itu awalnya. Kita teman-teman Damas, terus kemudian kita ke Jakarta, kumpul. Awalnya sih beberapa teman-teman tuh di UKM Seni dan Budaya, beberapa teman termasuk lu juga. Iya. Berangkat. Iya. Kita ada berapa orang ya waktu itu ya? Ada sekitar 7-8 orang ya kalau nggak salah, 8 orang yang berangkat ke sana. Pertama kan kita kumpul di Jakarta ya, kumpul di Jakarta, dan itu pun apa ya, masih belum nggak tahu gitu loh, kita mau berangkat dengan lewat link mana gitu loh. Kita kumpul di Kemang, kita cepet isi biodata dulu, masih berpikir berangkat atau enggak. Tapi dalam hati gue harus berangkat. Itu udah tekad sebenarnya kan? Iya. Udah tekad lu harus berangkat. Kita harus berangkat gitu kan? Iya. Berangkat untuk berangkat ke sana, entah ke sana nanti tidur di mana, makan apa enggak gitu loh. Yang jelas tekad gue tuh untuk ngebantu para korban di sana, seperti itu. Dan akhirnya berangkat lah, Ya. menggunakan apa tadi? Bis ya? Bis, iya, kita naik bis waktu itu. Bis, dan bersama dengan teman-teman dari Aceh juga yang di Jakarta ya? Nah, teman-teman dari Aceh yang ada di Jakarta, terus kemudian dari Pakuan, selain seni budaya ada beberapa teman-teman MAPA juga ya, yang sudah dari UBK kalau nggak salah. iya. Ada dari UBK, Bung Karno. Teman-teman MAPA dari Bung Karno, terus sama dari Damas, Daya Mahasiswa Sunda. Itu perjalanan berapa jam ya? Berapa hari ya kalau nggak salah? Hampir 4 atau 5 hari ya? 4-5 harian kita berangkat. Nah. Cuma ada cerita sebelumnya juga kan, kita sebelum berangkat ke sana sama teman-teman, ya termasuk lu juga, kita sempat di Jakarta juga beberapa hari untuk
bantu logistik. Listrik. Nah, seperti kita di Metro TV juga. Ya. Di Metro TV pernah ya. Kita sempat untuk bantu logistik juga. Untuk packing ya. Ya. Packing. Ya. Untuk naikin ke truk kalau nggak salah, truk apa? Iya truk ya. Iya. Dan ada perjalanan 5 hari kita tibalah di Aceh, ya kan. Kita langsung ke kalau nggak salah kemana Ji? Gitu lo inget nggak? Kita sampai di Aceh itu malam ya. Ya. Kita sampai malam. Kalau nggak salah malam ya. Sampai malam. Kita malam sekitar lewat dari jam 9 kalau nggak salah. Kita sampai malam, sampai sana kebetulan kita langsung penempatan posko pertama kita itu di rumah gubernur. Itu jalan apa? Jalan Sudirman apa ya? Lupa ya. Lupa gua. Sama gue juga lupa. 20 tahun lalu. Untuk posko pertama itu kita di rumah gubernur sana. Nah, besoknya baru semua relawan yang dari Bogor, Bandung, dan Jakarta yang kebetulan satu perjalanan dengan kita itu paginya itu kita langsung ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit untuk vaksin ya. Kita untuk vaksin 2 kali vaksin kita ke kanan dan kiri. Dan di sana juga kan bukan hanya relawan Indonesia aja di posko kita itu waktu itu ya. Karena ada dari Singapura juga kan, dari Singapura yang masalah obat-obatan dan orang. Pokoknya negara jiran lain lah, negara tetangga. Ada beberapa relawan yang dari luar negeri, Singapura, Malaysia. Ya. Ada yang Ci, setelah tiba di sana, tugas awal lo kan evakuasi ya, kalau nggak salah evakuasi kan, evakuasi. Nah itu pengalaman gimana sih? Lo mengevakuasi pengalaman saudara kita yang di sana yang menjadi korban gitu kan? Pengalaman evakuasi hari pertama kali evakuasi itu dengan teman-teman. Jadi sebelum cerita ke sana, gue ceritain dulu. Untuk evakuasi itu kita satu tim itu biasanya berenam ya. Kita berenam, empat orang itu sebagai evakuator untuk evakuasi. Kemudian 2 orang itu steril. 2 orang itu steril, dia tidak membantu untuk evakuasi atau sentuh langsung dengan korban atau mayat korban tsunami. 2 orang itu mereka bisa bantu minum, bahkan mungkin sekalian cemilan, atau satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, para smoker biasanya pas kita lagi evakuasi gitu merokok pun sama orang steril itu. Iya, sama orang steril. Seperti itu. Dan apa pengalaman lu selama lu mengevakuasi korban di sana? Misalnya kan itu kan masih banyak berkelimbangan ya. Korban-korban bencana tsunami kan. Apa perasaan lu gimana? Sedih? Hari kelima setelah hari kelima atau 1 minggu setelah kejadian ya tsunami. Hari pertama kali evakuasi itu ada kenangan atau cerita yang sedih justru ke pribadi gue ya maksudnya. Saat bongkar atau mengangkat kayu-kayu atau bongkahan puing-puing di mayat korban, gue lihat mayat kayaknya lebih ke cewek ya atau ibu-ibu gitu loh. Cewek atau ibu-ibu, karena gue lihat walaupun mukanya udah tidak terlihat jelas atau tidak berbentuk, itu rambutnya yang bisa menggunakan mungkin ini ibu-ibu kata gue. Nah yang lebih bikin gue terenyuh itu ya? Mayat itu dia megangin Al-Quran, meluk Al-Quran gitu loh. Dari situ lu mulai emosional ya, lu nangis atau apa gitu, sedih? Gua langsung merinding. Ya pastinya. Iya pas. Ingat. Nyokap lah maksudnya. Umi gua almarhum sekarang. Gua langsung, karena gua malu waktu itu sama teman-teman tim, nggak mungkin gua ngeliat terlihat sedih itu. Gua masuk ke ruangan atau rumah kosong waktu itu ya, gua ya coba nahan diri gitu loh untuk nggak nangis, tapi nggak bisa gua tahan ya. Akhirnya setelah
ruang kosong itu untuk gue menangis sedikit sebentar, gue langsung bantu untuk evakuasi seperti itu. Artinya kan lu di sana juga kan bertemu dengan para relawan lain kan artinya. Apakah mereka juga pernah nggak cerita antara lu dengan relawan lain gitu pengalamannya selama lu menjadi mengevakuasi ya artinya di sana selama di Aceh lu cerita nggak sama teman-teman yang lain? Cerita terkait apa? Pengalaman ya selama lu mengevakuasi lu kayak gimana lah? Pengalaman sebenarnya untuk cerita-cerita itu di minggu pertama, minggu kedua kita biasa aja tuh pengalaman atau cerita-cerita apalagi yang aneh-aneh ya, yang mistis dan lain sebagainya di minggu pertama, minggu kedua itu biasa. Nah setelah minggu kedua itu banyak cerita-cerita dari teman-teman biasanya di setelah makan malam ya. Karena di saat interaksi atau ngobrol sama teman-teman dalam satu posko, Evaluasi di saat setelah evaluasi terus kemudian makan malam itu biasanya cerita-cerita gitu loh. Dari pas malam kedenger sesuatu gitu loh dari teman-teman ya cerita ke gua, denger anak kecil menangis terus kemudian yang melihat gua anak kecil lari gitu loh. Anak kecil lari gitu loh, dan banyak juga yang gue sendiri alamin juga, yang gue sendiri alamin itu lebih ke suara-suara ya, lebih ke suara-suara kayak ketawa lah, orang ketawa, terus anak kecil menangis gitu aja sih. Karena waktu itu gue juga ngerasa, karena gue lebih setelah gue bertugas kemanusiaan, ya gue kadang-kadang suka nggak lebih sering di posko sih dibandingkan Oji ya yang suka keliling sana sini gitu kan. Mungkin ya pengalaman Oji lebih banyak lo cerita di lapangan ya kan, karena gue cuma setelah evakuasi ya gue pulang posko selesai gitu kan, nggak pernah jalan sana sini karena capek sekali gitu. Karena tiap hari ya, kita tiap hari itu evakuasi. Ya, dari mulai jam 8. Dari jam 8. Satu hari itu kita dibagi dua. Kita dibagi dua shift untuk pagi ke siang dan siang ke sore. Nah, seperti itu. Dari pagi ke siang itu berapa tim atau berapa kelompok dari satu titik. Karena tiap hari itu selama kita evakuasi kita nggak tahu ya, nggak kehitung kali ya jumlah nggak kehitung ya jumlah mayat atau korban dari kita evakuasi. Apalagi kita sempat ada libur juga sih sehari atau berapa gitu. Dan ini jadi pengalaman yang istilahnya yang mungkin di luar pemikiran lo ya kan, itu banyak kan istilahnya ada bangunan masjid yang masih utuh gitu kan. Itu lu ngeliat sendiri kan situ. Ya. Itu gimana tuh? Bangunan masjid yang utuh tidak hancur itu yang gue lihat sendiri di sana di Banda Aceh, bukan hanya 1-2 gedung masjid yang masih utuh dan tidak hancur. Itu ada banyak banget. Dan ya percaya nggak percaya gitu loh, maksudnya ya itu yang gue lihat gitu loh, ya mungkin ya, lu juga pasti melihat sendiri di saat di sana gitu loh. Masjid utuh tidak hancur, sepanjang mata memandang itu jadi lapang, terseret tsunami, tapi satu gedung atau satu masjid itu utuh dan sebagainya seperti itu. Dan banyak juga sih korban yang anak kecil itu yang sebenarnya membuat wah luar biasa deh kalau nggak bisa dibayangkan ya, artinya anak kecil, ibu-ibu dan lain-lain itu luar biasa emang kedahsyatannya pada saat itu. Allah memberikan apa sih namanya, bencana gitu kan, kita nggak tahu ya. Artinya ya kita mungkin lu sendiri juga melihat tuh ini gue misi kemanusiaan gitu, artinya harus gimana ya, gue juga kalau bicara soal Aceh gitu kan ya luar biasa nih pokoknya, bukan pengalaman artinya campur aduk gitu kayaknya.
cerita-cerita Banyak pengalaman gitu banyak sekali ceritanya campur gitu. aduk. Seperti itu. Iya. Dan ada cerita lucu karena cerita mistis dari cerita temen kadang kita anggap joke lain sebagainya, karena apa ya, kondisi di sana itu beneran apa ya, kita bukan tertekan tapi ya depresi untuk keadaan suasana Iya, di iya, sana iya. gitu loh. Kita biasa di Bogor dengan kondisi biasa dan sebagainya, terus kemudian kita di sana di lokasi bencana. Allahu Akbar Gitu. ya. Iya. Terus malam itu di saat cerita-cerita sama teman-teman, gua ngedenger ini, gua ngedenger itu segala macem, ya semua sekedar kita dengerin Iya, aja. iya. Tapi di saat, dan pernah juga di saat malam kejadian malam itu, temen gua lagi ngobrol begini waktu itu sama temen dari Banda Aceh ya. Siapa? Maimun namanya. Maimun. Dia dengar sesuatu. Ji, lu dengar nggak? Apaan? Anak kecil. Kebetulan lagi kalau anak kecil, gue dengar juga. Oh iya, gue dengar. Serius? Iya. Gue pikir gue doang ngedengar. Itu di posko ya. Karena waktu pas di Aceh itu kita 2 kali pindah posko. Seperti itu, dan dengar suara anak kecil, dan itu kedengeran juga sama gue gitu. Gue pikir kata Maimun itu, gue pikir gue doang yang ngedengerin gitu, seperti itu. Dan kebetulan itu udah malam sih ya, lebih dari jam 12 malam waktu itu. Seperti itu. Iya sih, emang banyak juga sih ya teman-teman yang ngedenger, cuman kadang-kadang ya teman-teman udahlah gitu lah. Namanya di dalam kondisi seperti ini kan udah capek, lelah, mungkin apalah segala macam, udah akhirnya udah istirahat malam. Cuman yang gue perhatikan di sana tuh emang banyak sih, emang tentara dari mana-mana itu datang semua kan, memberi bantuan, semangat, support, dukungan apapun gitu kan. Emang luar biasa emang. Relawan-relawan ini harus perlu diacungkan jempol gitu untuk membantu kemanusiaan di sana kan. Dan terus setelah itu lu berapa lama Ji? Di Aceh itu sekitar 2 bulan. Kita 2 bulan? Semua di sana selama 2 bulan di sana. Dan selama 2 bulan itu lu fokus di tenaga evakuasi? Ya, kita kebetulan tim yang dari Bogor, nggak semua tim dari Damas, terus dari Jakarta, terus dari Bogor itu sebagai tim evakuasi. Semua pastinya awalnya pertama ditanya dulu untuk tim evakuasi itu mereka siap atau tidak. Karena apa ya? Satu, kesiapan, kedua kejiwaan mereka biasa atau tidak untuk evakuasi untuk mayat. Karena akibat lain-lainnya untuk penyakit dan sebagainya itu sangat berbahaya sebenarnya kalau untuk tim relawan evakuasi. Karena kan mayat sudah campur air dan sebagainya, karena lama itu banyak bakteri dan penyakit juga seperti itu kalau tidak dengan prosedur yang tepat. Iya benar. Makanya gitu kita perlu divaksin disuntik tetanus ya. Vaksin. Iya, kita kena paku ya, kena paku sebenarnya. Atau benda-benda tajam lainnya kan. Kita nggak tahu kan di area yang kita buat evakuasi itu kan kita nggak tahu ya. Ada paku kah atau seng atau besi-besi yang tajam-tajam gitu kan. Nah, setelah itu selama 2 bulan itu lu merasa diri lu kayak gimana Ji? Pastinya gua ngerasa selama di sana sebagai relawan karena setiap hari kita evakuasi, terus kemudian hanya malam aja ya kita istirahat untuk komunikasi dengan keluarga dan teman di Bogor pun untuk di posko kita hanya malam. Ya itu terbatas lagi. Terbatas waktu karena waktu itu antri ya untuk telepon pun di posko antri. 10 menit. Ya antri kita 10 menit berjajar untuk ngomongin posko di Bogor atau keluarga atau yang punya pacar bisa ngomongin pas saat malam doang gitu. Itu seperti itu. Okay. Dan pengalaman yang jelas pengalaman pertama gua untuk di
lokasi bencana Lokasi bencana. untuk evakuasi. Itu pengalaman pertama tuh. Iya, terus apalagi langsung. Artinya lu berangkat ke Aceh tuh berapa hari setelah kejadian? Berangkat ke Kan Aceh kejadian tanggal 26 26, tanggal Desember 2004. Mm-mm. Lu berangkat Itu di Januari, awal Januari, minggu pertama. minggu pertama. Di 2005 ya, waktu itu minggu pertama. Oke. Karena gua pun sama teman-teman dari kampus dari Pakuan itu menunggu berapa banyak nih yang akan bersedia. akan berangkat gitu. Oke. Tapi sebelum berangkat Ji, kita ngopi dulu kayaknya enak nih. Iya. Mana nih? Boleh. Kopi. Kopi. Iya. Wes, ada di sini dia. Cepet juga nih, guys. Oke. Kalau mau ngebako silakan. Ji. Aduh, gelasnya gelas plastik. Ada. Mantap. Gak apa-apa lah. Ya. Terus Ji, pengalaman menariknya kan lu sempat banyak lo lu kelilingin tuh kan, pakai motor Ya. lah segala macem mana-mana ya kan. Artinya lu sempat melihat nggak pas proses pemakaman para korban dan lain-lain seperti apa sih? Gua sering juga jalan malam waktu itu pakai motor ya, karena di posko itu kan kita ada motor trail. Gue jalan malam juga sama temen dari Aceh itu, karena dia yang lebih tahu jalan dan lokasi dan posisi yang aman. Karena kenapa gue bilang lokasi aman? Karena terus terang, oh iya, di malam pertama itu di depan posko kita itu suara tembakan. Suara tembakan malam. Pagi dapat laporan ada anggota polisi yang tertembak meninggal. Karena kan walaupun lagi bencana ya, waktu itu untuk GAM masih banyak juga di kota gitu loh. Seperti itu. Oh gitu. Artinya oke, pas pas evakuasi lu kan artinya bersama teman-teman ya, artinya kan ada shift-shiftan, terus ngeri nggak sih pertama kali? Maksudnya takut nggak gitu artinya atau gimana gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak untuk evakuasi mayat di hari pertama sampai terakhir gua di Aceh itu sama sekali gua nggak takut, gua nggak jijik, gua nggak apapun gitu. Satu kalau untuk takut penyakit, yang jelas gua dan teman-teman di relawan itu ya prosedur untuk kita pakai raincoat atau wear pack, terus kemudian sepatu boot, sarung tangan yang berlapis-lapis, dari sarung tangan yang karet, sarung tangan karet, terus kemudian sarung tangan yang panjang dan karet terakhir itu. Karena memang itu prosedurnya ya. Kita tidak boleh bersentuhan langsung dengan mayat atau korban tsunami seperti itu. Dan caranya pun juga nggak seperti evakuasi mayat yang baru gitu loh. Karena mayat itu nggak bisa diangkat, sama sekali nggak bisa diangkat ya. Karena sudah lapuk, udah gampang Lepas ya. Harus berhati-hati lah. Artinya Iya. jangan sampai atau merusak atau apa ya. Posisi Karena kita lihat mayat, tutupin pakai plastik, cukup digulingin aja pakai plastik itu, baru kita masukin ke kantong mayat. Jangan sampai ada yang tertinggal, artinya itu udah. Iya, pastinya. Itu habis sih. Jangan ada yang tertinggal. Tapi yang menarik gini, Ji. Selama lu ke Aceh, lu waktu berangkat ke Aceh, lu punya duit berapa sih? Katanya lu nggak punya duit waktu berangkat. Kalau nggak punya duit, pasti nggak punya duit. Waktu itu gue cuma pegang 20.000 kalau nggak salah, 20 atau 25.000. 20.000. Nah, 20.000, gue tetap tekad gue berangkat. Gue cuma pamit sama orang tua gue, sama abah almarhum. Gue lagi packing di rumah, ditanya dong sama abah gue, loh mau kemana Ji? Mau ke Aceh bah, kata. Oh gitu, dia kan tahu ya.
oh ini relawan bantu tsunami. Iya tuh gua. Dia cuma jawab apa? Ya udah hati-hati katanya gitu. Ya udah hati-hati, ya udah. Gue cuma packing Baju seadanya. baju seadanya aja untuk yang gua bawa gitu loh. Artinya kuliah lu tinggalin tuh. Kuliah, iya, gua tinggalin waktu itu. Tetap sih, kita kan ada untuk izin juga, Iya, iya. pemberitahuan untuk dari UKM, seni budaya itu beberapa anggota, termasuk lu juga, yang berangkat ke Aceh itu siapa aja. Itu hanya pemberitahuan aja sih untuk izin berangkat. Setelah berangkat, hal yang paling terenyuh buat lu gitu pas lu nyampe ke Aceh, selain melihat ibu memeluk kitab suci Al-Quran, apa sih? Apa ngeliat kondisi rumahnya, Apa ya? warga situ? Yang banget kena ke hati gue tuh, kita kan dulu sempet lebaran di sana ya. Kita lebaran Idul Adha. Lebaran Idul Adha, kita di sholat Id di Baitur Rahman. Kebetulan posisi kita dulu waktu sholat, gue sama teman-teman tuh di luar. Ya posisi. Terus setelah sholat itu, bubar sholat, gue ngelihat satu orang yang duduk setelah sholat itu, dia itu laki-laki, dia nunduk kepala sambil pejam dan menangis. Dan gue berpikir dia itu ditinggal sama keluarganya gitu, ditinggal sama keluarganya, dan mereka sedih di saat Lebaran yang biasa mereka ketemu sama keluarganya, sedangkan di Lebaran saat itu mereka tidak bersama seperti itu. Nah makanya pas saat itu juga gue pikir ya sempat sedih juga gue ngelihatnya gitu loh, dengan terharu juga. Walaupun saat itu kan kita Lebaran juga nggak dengan keluarga, jauh gitu. Seperti itu sih. Tapi emang sih ya, yang gue lihat selama di sana mungkin ya, akhirnya gue cerita juga nih, akhirnya kita bareng-bareng sama Oji. Ya saat ini gue cuma pengen ya berbagi pengalaman atau cerita sih, ini sih kemanusiaan. Awal di sana bekerja sangat luar biasa sih pada saat itu, emang membantu ya Aceh untuk apa namanya, mengevakuasi para korban. Dan yang gue lihat sih emang banyak ya, kegigihan sih, karena di Aceh itu kegigihan para relawan tuh dari mana-mana tuh bersatu gitu kan, luar biasa sih ya gue lihat. Cuman ya ketika evakuasi itu yang membuat semuanya tuh sedih sebenarnya, sedih dan gimana ya, ketika kita apa namanya itu ngebersihin, ngangkat puing, ngangkat segala macam, tiba-tiba ada saudara kita di situ kan, tuh, langsung nyes gitu. Waktu banyak banget cerita waktu di sana. Gua sendiri saat evakuasi ya, tiap hari kita evakuasi. Jadi terkesan bukan kita untuk main-main atau bercanda ya, waktu itu sempat ngelewatin juga kan. Iya. Kita nemuin mayat yang tidak lengkap gitu, maksudnya untuk tidak ada kepalanya, terus kemudian hanya menemukan kepala gitu loh. Sempat apa namanya ya, dengan teman satu tim itu untuk Bukan melempar sih, artinya apa ya? bukan Memberikan itu. estafet, bukan nggak bercanda, tapi ya pikir karena di sana beneran otak kondisi kita itu bukan stres juga ya, enggak juga ya sebenarnya, apa ya, karena Ya, kondisi kali ya, psikologis sudah kena. psikologis kita Ya, ngerasa beda gitu loh di sana gitu. Makanya di sana tuh campur aduk yang nggak biasa ibadah, nggak biasa sholat, di sana sholat. Iya ada ya. Tapi kisah-kisah menariknya sih banyaknya. Kita sampai ke pesisir pantai lah, kira-kira melihat ada bangunan di tengah laut gitu.
Ya. Begitu, oh itu rumah katanya, itu rumah katanya. Dulunya di sini, tentu di tengah laut gitu kan. Iya. Kita cuma bisa melongo aja sebenarnya. Bener-bener. Kan ada kapal ya, kapal PLN yang Iya, jauh dari Bravo ya. laut, ada di tengah kota. Nah, cut dulu bisa? Langsung. Nanti tinggal diedit aja. Nah, setelah evakuasi beberapa hari, ya kan sempat diangkut juga kita pakai dump truck kalau nggak salah ya. Pakai truk ya. Jadi kita Kita pakai keliling ya kan. truk keliling, kita diturunin dalam satu titik. Seperti di komplek Brimob ya. Komplek Brimob yang di Banda Aceh itu hancur. Tidak tersisa oleh bangunan yang ada di atas tanah. Selain cerita-cerita mistis dan lucu yang kita anggap buat sekedar hiburan, banyak kita nemuin senjata. Kita nemuin senjata. Paling ada beberapa petugas atau TNI atau Polri waktu di dekat lokasi, kita hanya memberitahukan. Kita nggak berani ngambil. Kita tidak berani ngambil untuk hanya sekedar, Pak, ini ada senjata, ada senjata seperti itu. Nah, ada satu tempat lokasi waktu kita evakuasi di sana, ada satu makam ya, makam apa ya, sesepuh atau ulama besar di sana. Makam itu nggak hancur, padahal jaraknya dengan pesisir pantai itu nggak jauh. Kalau gua kira itu sekitar 100 meter aja enggak. 100 untuk jarak makam itu. Makam itu utuh walaupun hanya sekedar dipagerin besi itu. Dari batu-batunya, pohon pohon Kamboja ya. Pohon Kamboja masih utuh dan nggak hancur. Sedangkan bangunan lainnya sebagainya itu udah hancur gitu loh. Makanya ya percaya nggak percaya itu ada dan gue lihat sendiri gitu loh. Bukan katanya gitu loh. Nah, cerita punya cerita, terus pasti di sana banyak tanya dengan warga Aceh sendiri. Katanya orang yang masuk ke dalam makam itu selamat. Itu selamat itu. Dan masih hidup seperti itu. Dan sebenarnya banyak kisah-kisah menarik, bukan apa ya namanya, kisah-kisah sedih lah. Tapi lagi-lagi kita kan sana ingin membantu ya, misi kemanusiaan. Nah, selama malam hari di sana, Ji, seperti apa suasana? Malam di sana itu mungkin kalau lihat cahaya hanya di posko-posko aja, semuanya gelap gulita ya. Makanya gue pikir waktu setelah bencana itu Banda Aceh itu kota mati, semua gelap gitu. Tidak ada kehidupan selain di posko. Itu relawan ya. Iya. Berarti lu di sana di mana aja tuh, ke Aceh Besar ya? Ke PD, Ukulele, terus Loknga. Nah, cerita Loknga itu sebenarnya lokasi tempat yang justru bukan hanya sekedar relawan ya. Itu tempat daerah yang orang berpikir gitu loh untuk masuk ke sana gitu, di Loknga itu. Nah, kita evakuasi ke sana. Makanya sempat ditanya juga sama warga, dari mana? Relawan. Seperti itu. Makanya berpikir hanya keselamatan ya dan keamanan. Mungkin orang untuk masuk ke sana itu tidak berani untuk masuk. Itulah pengalaman Oji selama menjadi petugas evakuasi jenazah atau korban bencana alam tsunami di Aceh. Dan
memang harus terus dikenang karena apa ya, bencana itu kan banyak apa namanya, banyak korban jiwa ya. Mungkin sekitar 200 ribuan lebih ya, dan sekitar 500 ribuan warga atau warga Aceh yang kehilangan rumah tinggalnya. Dan oke, saksikan terus cerita menarik dari program Lain Dunia di channel Ono di Balik Ono. Jangan percaya dengan apa yang kamu lihat dan percayalah dengan apa yang kamu rasakan. Thank you.